Kita telah belajar tentang kecenderungan tengah dari suatu data, bagaimana data itu bervariasi, dan juga kita belajar tentang bagaimana kita menentukan posisi dari satu data, apakah dekat atau jauh dari titik tengahnya, kecenderungan tengahnya. Nah, bagian terakhir dari deskriptif statistik ini adalah saya akan jelaskan tentang bagaimana kita melihat data terdistribusi, apakah dia terdistribusi secara normal atau distribusinya tidak normal. Nah, itu yang akan saya jelaskan dalam video ini. Jadi kita kembali ke kelas kita, kelas A dan kelas B tentang berat badan siswa itu. Sekarang coba kita lihat di kelas A saja ya. Kelas A ini rata-ratanya ada di 39,8, mediannya 39,5. Kira-kira di titik yang hampir sama. Dan dia terdistribusi dari kurang dari 30 sampai lebih dari 50 gitu ya. Ini 10 anak saja. Jadi distribusinya seperti ini, tidak terlalu banyak yang kita bisa bicarakan tentang distribusi. Tapi kalau misalnya data ini saya ukur bukan cuma di kelas A, tapi seluruh anak di satu kota dalam rentang usia yang sama, katakanlah ini kelas 6 SD, maka saya akan dapat lebih banyak siswa. Dan saya berharap, karena memang kecenderungan tengahnya ada di sini, maka saya berharap akan siswa-siswa itu beratnya akan berada di sekitar sini. Akan banyak yang berada beratnya di sekitar sini, mungkin ada satu dua yang di pinggir-pinggir seperti ini, dan ada banyak yang di tengah. Karena ada banyak yang akan mengikuti kecenderungan tengah. Nah, tentunya kalau kita buat gambar seperti ini akan sulit untuk dipahami karena titik-titiknya akan bertumpuk-tumpuk. Karena itu kita akan coba menggambarkan kondisi ini, kondisi distribusi ini dengan menggunakan histogram seperti yang Anda sudah pelajari dalam video sebelumnya. Jadi ini misalnya dari anak, ada 2.000 anak katakanlah di satu kota dalam usia yang sama, maka saya dapat bahwa ada sekitar 700 anak yang beratnya ada di sekitar 40 lebih sedikit, ada 650 atau 670 yang beratnya ada di sini. Jadi maksimum ada di sekitar sini. Yang lebih rendah dari 40 kilo, menurun-menurun. Yang lebih tinggi dari 40 kilo juga menurun-menurun. Seperti ini distribusinya. Jadi gambar ini, histogram ini menunjukkan distribusi berat badan dari anak usia kelas 6 SD. Seperti itu distribusinya. Nah, kalau kita lihat distribusi ini bentuknya seperti ini. Oke, ini bentuk tertentu. Nah, kita dari bentuknya ini kita bisa tahu bahwa data ini terdistribusi seimbang atau tidak. Jadi, kalau ini rata-ratanya lebih besar dan lebih kecilnya itu seimbang atau tidak. Nah, ada 3 kemungkinan distribusi. Yang pertama yang ada di tengah yaitu yang simetrik atau kita sebut ini distribusi normal. Distribusi normal adalah terjadi jika bentuknya seperti ini. Ini kita sebut bell shape ya atau normal shape. Jadi Anda ingat bell, kalau ada bell, lonceng bell gitu ya. Jadi bell shape seperti itu. Jadi titik tengah ini kalau yang betul-betul distribusi normal, maka median dan rata-ratanya, mean-nya akan berada di titik yang sama. Dan sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanannya akan simetris. Itu yang namanya berarti data-data ini terdistribusi secara normal. Kemungkinan lain dia tidak terdistribusi secara normal, dia skew atau condong. Ini dia condong ke kiri, jadi ini kirinya lebih banyak. Ini dia condong ke kanan, atau kita sebut positive skew, ini negative skew. Jadi ada 3 kemungkinan, ada yang terdistribusi normal, ada yang negatif skew, atau left skew, ada yang positive skew, atau right skew. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus tahu satu data itu normal atau tidak? Tentunya kalau kita cuma tahu rata-rata, median, standar deviasi, kita tidak dapat informasi tentang apakah yang kurang dari rata-rata dan yang lebih dari rata-rata itu seimbang. Ini penting untuk banyak hal yang kita putuskan berdasarkan data statistik. Selain itu juga nanti kalau kita belajar lebih lanjut tentang statistik inferensi, ada banyak metode-metode seperti ANOVA, seperti t-test, chi-square test, dan sebagainya. Semua teori-teori itu mengasumsikan bahwa data yang kita input terdistribusi normal. Jadi jika data kita tidak terdistribusi normal, maka hasil perhitungan kita itu salah. Karena metode-metode itu semua mengasumsikan bahwa data kita normal. Sehingga sebelum kita pakai metode-metode itu, kita harus cek dulu apakah data kita terdistribusi normal atau tidak. Kalau tidak normal, maka kita harus pakai teknik yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu data kita terdistribusi normal atau tidak? Apakah selalu kita harus plot seperti ini? Nah, memang agak sulit untuk kita selalu plot seperti ini. Maka orang pakai cara yang namanya box plot. Di box plot, plot kotak. Bentuknya seperti ini. Jadi ada kotak, terus dikasih garis. Garis itu tempatnya median. Sedangkan yang sebelah kiri ini kuartil 1 atau Q1, yang sebelah kanan itu yang Q3.
Q3. Anda ingat median itu kan sama dengan Q2. Seperti itu. Jadi kotak itu ada garis, itu Q2, Q1, Q3. Sedangkan yang ini, garis sebelah kiri adalah nilai minimumnya, yang ini adalah nilai maksimum. Jadi ini cara gambar box plot. Nah, ini contoh, misalnya contoh box plot. Saya akan tunjukkan di Excel. Nah, ini saya punya data, ini ada sekitar 120 orang saya ambil data sekarang skornya ketika mereka main video game dan ketika main puzzle. Coba kita lihat saja skor ketika main video game, ini skor-skornya. Apakah dia box plotnya seperti apa? Saya coba plot box plotnya di sini. Nah, ini. Nah, Anda lihat box plotnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini data paling minimumnya ada di 20 sekian ya. Maksimumnya ada di 70, kalau kita ke sini dapat 74. Minimumnya ada di 26. Garis ini menunjukkan mediannya. Jadi mediannya 53, Q1-nya 44, Q2-nya 58. Nah, kalau Anda lihat teliti di sini ada tanda cross. Tanda cross itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan rata-ratanya. Jadi rata-ratanya 51,85, sedangkan mediannya ada di 53. Jadi dengan box plot ini sesungguhnya kita sudah bisa lihat apakah data kita itu terdistribusi normal atau dia skew. Begitu ya. Saya akan tunjukkan contoh data yang skew. Nah, ini saya punya 2 contoh data. Kita coba blok saja. Kemudian saya tunjukkan gambarnya. Nah, Anda bisa lihat di sini, yang biru itu kelihatan cukup seimbang. Min dan mediannya hampir berada di tempat yang sama. Sedangkan Anda lihat kalau yang data yang oranye ini, minnya di sini, mediannya di sini, dan mediannya lebih dekat ke Q1 daripada ke Q2. Maka jelas kita lihat ini dia skew ke arah kanan, atau dia positif skew. Jadi dengan box plot, Anda akan ketemu box plot di banyak tempat, Anda akan bisa lihat bahwa box plot ini memberikan informasi kepada Anda tentang distribusi daripada data Anda. Nah, gambar dari box plot ada beberapa, gitu ya. Jadi ini yang tadi saya sudah jelaskan. Kadang-kadang box plot itu garis ini kadang-kadang disebut whiskers. Whiskers apa? Seperti kucing punya sungut, begitu ya. Sungutnya kucing, gitu ya. Titik ini kadang-kadang bukan minimum dan bukan maksimum, tapi ini cuma Q1 dikurangi 1,5 IQR. IQR itu apa? IQR itu lebarnya ini. Jadi kemungkinan saja ada data-data di luar sini. Ada data-data di luar sini. Jadi ini yang namanya data outlier, data yang terlalu menyimpang daripada kebiasaan. Jadi kadang-kadang gambarnya ini bukan data yang paling minimum. Kenapa seperti itu? Kita kembali ke sini, kita lihat ini ada titik di sini. Misalnya kalau titik ini yang dipakai sebagai whiskers, dipasang garis di sini, maka saya bisa bingung, saya pikir bahwa di sekitar sini semua ada data-data. Ternyata tidak ada. Terakhir, di sini ada satu tok yang melenceng ke sini. Jadi ini data outlier, data yang bisa dikecualikan, gitu ya. Jadi, Anda bisa lihat ada banyak cara menggambar box plot, pada umumnya seperti ini. Jadi, kadang yang sering diketemukan seperti ini. Jadi, ujung kiri dan kanan ini bukan minimum maksimum, tapi 1,5 IQR plus 1,5 IQR, sedangkan di luarnya akan dikasih titik-titik lagi untuk menunjukkan banyaknya beberapa data yang outlier, yang aneh sendiri, yang terlalu ekstrim, data yang ekstrim. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu, kalau saya lihat data seperti ini, oke, saya tidak lihat gambarnya, bagaimana saya bisa yakin data kita ini data yang normal? Atau misalnya seperti ini, saya punya dua-dua data ini, saya plot. Oke, hasilnya seperti ini. Apakah ini normal atau tidak? Ya, sedikit normal, sedikit tidak. Dari pengamatan tidak terlalu skew, tapi yang biru agak skew, yang orange cukup normal. Tapi tentunya kita tidak punya angka yang pasti untuk menentukan ini normal atau skew. Nah, dalam statistik ada banyak tes yang bisa dipakai untuk menentukan apakah data kita tuh terdistribusi normal atau tidak. Ada namanya Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, dan sebagainya, Anderson-Darling, dan chi-square test, dan sebagainya. Tes-tes ini akan kita pelajari kemudian, setelah kita belajar tentang inferential statistik. Tapi kira-kira tes-tes ini yang dilakukan adalah
memeriksa apakah distribusinya normal atau tidak. Nah, secara singkat Anda bisa menggunakan Excel untuk memeriksa apakah data Anda itu terdistribusi normal atau tidak. Paling tidak kita bisa pakai dua parameter. Jadi parameter yang kita bisa pakai adalah pertama skewness. Skewness itu adalah dia mengukur simetris antara kiri dan kanan, begitu. Yang kedua adalah kurtosis. Dia mengukur simetri antara kaki kiri dengan kaki kanan, seperti itu. Nah, memang tidak ada aturan yang pasti, tapi kalau nilai skewness dan kurtosis itu di sekitar min 2 sampai 2, itu kita masih bisa menganggap bahwa data kita itu terdistribusi normal. Tentunya semakin dekat ke 0, maka kita akan semakin yakin bahwa data kita itu terdistribusi normal. Nah, untuk itu saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa melihat skewness dan kurtosis di Excel untuk menjustify apakah data kita adalah data yang terdistribusi normal atau tidak. Oke, kita kembali ke data ini, saya hapus dulu, atau biar saja chart ini ada. Sekarang saya mau lihat data saya yang ini. Apakah terdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk itu Anda perlu punya data analisis. Belum tentu Excel Anda ada data analisis ini, sehingga Anda perlu aktifkan dulu. Bagaimana cara aktifkannya? Anda pergi ke File, kemudian More, klik di Option, kemudian Anda klik di Add-in. Add-in, nanti ada Add-in di sini, Anda klik Go. Nah, di sini ada Analysis Toolpath, Anda cawang, klik, kemudian Anda pilih OK, maka Anda sudah punya data analisis di sini. Kalau Anda sudah punya itu, saya akan tunjukkan, misalnya saya pilih di sini. Oke, ini data yang pertama, atau saya langsung di sini saja, data analisis, descriptive statistik, oke, saya akan pilihkan ini, range inputnya dari mana, saya pilih dari sini, sampai sini, oke, kemudian ini sudah, kita klik di summary statistik, outputnya saya pilih, saya mau tampilkan di mana, begitu. Saya tampilkan di sini saja. Oke, sudah. Oke. Anda bisa lihat sekarang hasilnya sudah ada. Nah, kita lihat di sini. Kurtosis dan skewness. Kurtosis dan skewness, oke. Walaupun 0,12 min 0,4. Begitu ya. Masih dalam range min 2 sampai 2, sehingga kita masih bisa menganggap data ini masih terdistribusi normal. Bagaimana kita bandingkan dengan yang satunya? Ya, saya klik lagi. Oke, inputnya itu yang ini sekarang. Oke. Semua sudah, outputnya. Saya mau di sebelah sini. Oke. Nah, Anda lihat sekarang, ini untuk yang data yang kedua. Anda lihat data yang kedua, kurtosis dan skewness-nya jauh lebih besar daripada yang ini. Maka walaupun masih dalam range min 2 sampai 2, yang data ini lebih skew daripada data yang ini. Dan dia positif skew. Anda bisa lihat di sini, dan ini tadi terkonfirmasi dengan gambar yang kita punya. Jadi data yang orange ini, kalau Anda lihat ini, ya, data yang orange ini lebih skew daripada data yang ini. Jadi dengan analisis seperti ini, kita bisa memprediksi apakah data kita terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, inilah yang bisa saya jelaskan tentang distribusi data. Jadi bagaimana kita menggunakan teknik yang ada untuk memeriksa apakah data kita itu terdistribusi normal atau terdistribusi mencondong kiri atau condong kanan. Nah, saya sudah jelaskan kepada Anda tentang distribusi data, ada distribusi normal, ada skew ke kiri, skew ke kanan. Kita perlu memahami ini dan kita sudah bisa melihat box plot, kita bisa melakukan tes secara sederhana dengan skewness dan kurtosis untuk tahu terdistribusi normal atau tidak. Ini sangat berfungsi ketika kita nanti belajar tentang teknik-teknik statistik yang lain, karena teknik statistik yang lain menuntut data kita harus terdistribusi secara normal.